Sudah ya, feeling ya. Bagaimana ini pagi ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, seperti halnya kemarin saya diinfo oleh Sipen praktek hematologi, materi yang harus saya sampaikan adalah hitung jumlah trombosit ya, betul ya? Iya Bapak. Ya baik. Nah ini nanti sebagai pengantar ya, saya kira untuk praktikum, karena kalau praktikum ya mestinya harus mengerjakan. Nah ini kan sudah pernah offline praktikum belum ini kelompok ini? Belum Pak. Ya. Belum. Nah ini nanti tolong dipahami, dibayangkanlah kira-kira begitu, sehingga nanti pada saat praktikum itu berjalan lancar, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama atau bingung di saat praktikum. Tetapi praktikum online ini hanya sebatas memberikan gambaran ya sejauh mana yang harus dikerjakan, sehingga nanti akan memudahkan ketika nanti sudah masuk di laboratorium praktek yang sesungguhnya. Nah, sebelum itu saya mau tanya untuk penjelasan tentang hematologi analyzer sudah apa belum ya? Sudah Pak. Nanti dicek, sudah belum? Sudah. Hematologi analyzer. Jadi ada sebuah alat namanya hematologi analyzer. Nah, alat itu bisa memeriksa sel-sel apa saja, memeriksa parameter hematologi apa saja, dan bagaimana prinsip kerjanya. Ya, kira-kira begitu. Sudah apa belum? Belum ya? Sudah Pak. Sudah. Semester kemarin kalau. Nanti ya, dicek kembali silabusnya dan siapa yang memberikan. Saya kalau tidak salah dulu pernah membaca singkat, tapi saya cari tadi di ini kok belum ketemu. Itu saya mestinya memberikan materi itu, ya, bukan hitung jumlah trombosit, tapi nggak apa-apa. Ini saya berikan hitung jumlah trombosit. Nanti tolong sipennya dicek lagi untuk hematologi analyzer sudah apa belum. Kalau belum, atau dicek silabusnya saja, dicek pokok-pokok materinya saja, jangan sampai ada yang kelewat. Ya, oke. Saya langsung saja ke topik saya tentang pemeriksaan hitung jumlah trombosit. Sudah nampak belum ini? Belum ya? Belum Bapak. Ya. Ya, baik. Jadi trombosit itu adalah salah satu sel trombosit itu adalah salah satu sel dari 3 macam sel yang ada di dalam darah kita secara garis besar ya. Jadi sel darah itu kan terbagi menjadi 3 ya. Jadi ada sel darah merah yang dikenal dengan nama apa? Eritrosit. Ya, ada sel darah putih ya yang dikenal dengan Leukosit. dan ada sel beku darah ya, istilahnya itu sel beku darah SPD. Ya, nah sel beku darah itu dikenal dengan nama trombosit. Ya, jadi 3 macam sel darah kita dan itu memegang peran masing-masing. Ya, jadi sudah jelas perannya di masing-masing 3 sel itu. Nah, sel trombosit ini harus bisa kita ketahui jumlahnya. Jumlah normalnya berapa? Kemudian orang dikatakan tidak normal itu berapa? Gitu ya. Melebihi normal berapa? Lalu ini mengindikasikan penyakit apa? Ya, itu sangat diperlukan untuk menegakkan diagnosis penyakit tertentu. Ada satu penyakit yang dapat ditegakkan dengan melihat jumlah trombosit. Ya, misalnya saja jumlah trombositnya sangat rendah, di bawah 150.
Nah, itu sangat spesifik. Kira-kira penyakit apa? Salah satunya, contohnya. Penyakit apa? Demam berdarah bukan, Pak? Ya, betul. Jadi demam berdarah itu salah satu yang bisa membantu menegakkan diagnosisnya adalah dengan menghitung atau mengetahui jumlah trombositnya. Nah, siapa yang harus memiliki kompetensi dan kewenangan di dalam memeriksa jumlah trombosit? Siapa? Jadi, kewenangan itu diatur oleh pemerintah. Siapa yang diberikan kewenangan untuk menghitung jumlah trombosit? Analis. Iya, jadi tenaga laboratorium, tenaga kesehatan dalam hal ini adalah analis kesehatan atau ATLM. Ya, itu yang diberikan kewenangan. Dan siapa yang memberikan kewenangan? Yang memberikan adalah pemerintah. Jadi resmi kita. Jadi kita melaksanakan tugas membuat, membaca, menghitung itu adalah kewenangan kita. Nah, kalau kemudian ada tenaga kesehatan lain selain ATLM atau analis yang menghitung jumlah trombosit itu di luar kewenangannya. Itu menurut aturan undang-undang kena pasal, ya, kena pasal. Jadi ada pasal yang bila terjadi pelanggaran kewenangan yang bukan menjadi kewenangannya kok dikerjakan. Nah, itu kena pasal itu, ya. Baik. Sekarang apa sih tujuannya untuk menghitung trombosit itu? Tentunya adalah mengetahui jumlahnya, ya, mengetahui jumlahnya. Tujuannya adalah itu. Nah, satuan di dalam hitung jumlah trombosit itu adalah sel per mikroliter darah. Ya, satuannya adalah sel per mikroliter darah. Jadi jangan lupa ketika kita menghitung, ya, mesti harus disertakan satuannya, yaitu sel per mikroliter darah. Nah, lalu setiap kali kita melakukan pemeriksaan pasti ada prinsipnya, ya, ada prinsipnya. Nah, prinsip yang saya tuliskan di sini kalau kita menggunakan reagen namanya Resacker, ya. Maka kalau kita pakai Resacker, pipet yang dipakai adalah eritrosit, ya, ada pipet eritrosit karena ada pipet toma eritrosit, ada pipet toma leukosit, ya. Pelajaran instrumentasi sudah pernah dapat belum ya? Sudah, Bapak. Nah, berarti sudah dikenalkan ya, hemositometer. Sudah ya? Sudah, Bapak, sudah. Nah, baik, berarti sudah tidak perlu saya mengulang di sini. Maka ini prinsipnya adalah darah diencerkan pada pipet toma eritrosit menggunakan larutan Resacker. Nah, darahnya itu diencerkan Resacker, ya. Kemudian dimasukkan dalam kamar hitung, ya, di dalam alat hematologi hemositometer itu ada namanya kamar hitung. Hemositometer yang kita gunakan adalah Improve Neubauer, ya, Improve Neubauer. Nah, itu ada kamar hitungnya, di mana kamar hitung ini ya namanya tempat untuk menghitung sel. Maka jumlah trombositnya dihitung dalam volume tertentu, ya, sesuai dengan volume di kamar hitung itu tentunya, dan menggunakan faktor konversi jumlah trombositnya dalam mikroliter darah, ya, dapat diperhitungkan. Jadi intinya prinsipnya darah itu diencerkan menggunakan larutan Resacker pada pipet eritrosit, kemudian dimasukkan dalam kamar hitung, dihitung sesuai dengan luas dan volume kamar hitung itu, sehingga trombosit bisa diperhitungkan dalam mikroliter darah. Nah, Resacker ini memiliki fungsi apa? Yaitu melisiskan sel-sel selain eritrosit dan trombosit. Sehingga sel leukositnya itu lisis. Sel leukositnya lisis. Sehingga yang tampak dalam kamar hitung itu hanya ada trombosit dan eritrosit. Maka sesungguhnya kalau kita menggunakan larutan Resacker dalam pipet eritrosit ini, maka kita bisa menghitung sekaligus dua sel, yaitu sel eritrosit dan juga sel trombosit. Tidak hanya trombosit saja. Kalau leukosit gimana? Leukosit tidak bisa karena lisisnya sudah dilisiskan. Ya,
Nah, bisa dihitung, cuma kamar hitung yang digunakan tidak sama antara eritrosit dan trombosit. Maksudnya tidak sama itu luas dan volumenya tidak sama. Sampai di sini jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini alat-alat yang digunakan. Ya, pertama adalah hemositometer. Yang kedua adalah mikroskop. Ya, kemudian deck glass, cover glass, larutan Resecker dan sampel darah tentunya. Nah, gambar yang sebelah kanan itu adalah gambar untuk apa ya? Gambar hemositometer. Nah, ini ada pipet eritrosit itu yang gini nih. Nah, jadi pipet eritrosit itu cirinya apa? Ayo, cirinya apa? Ada bulatan merah. Ya. warna merah, kalau leukosit berwarna putih. Ini kamar hitungnya. Ya, ini kamar hitungnya. Ya. Nah, ini cara kerjanya. Ya, jadi cara kerjanya pertama kita harus menghisap. Ya, misalnya nggak perlu pakai mulut ya, ada aspiratornya nanti. Resecker sampai tanda 1, ya, boleh 1, boleh setengah. 1 ini adalah untuk membilas saja sampai tanda 1 pada pipet eritrosit, kemudian dibilas menggunakan larutan tersebut. Jadi ini hanya membilas. Jadi ini sampai tanda 1 kemudian dibuang, ya, dibuang, dibersihkan supaya membilas saja. Nah, yang utama ini. Pertama, lakukan pengambilan sampel darah kapiler, ya, atau darah vena, bergantung apa jumlah pemeriksaan yang dibutuhkan ya. Kalau banyak tentunya kita menggunakan darah vena, kalau sedikit ya cukup dengan darah kapiler. Nah, hisap sampel darah sampai tanda 0,5. Jadi yang tadi diberi tanda 1 ini hanya untuk membilas, dibuang, kemudian ditambah darahnya 0,5. pada pipet koma eritrosit. Nah, ini perlu dihapus bagian luarnya saja supaya tidak ikut menjadi pengencer ya. Lalu kemudian diisap larutan Resecker yang tadi sudah disiapkan sampai dengan tanda 101 ya. Lalu kemudian dicampur, dikocok, dimungkinkan, dibuang 3 hingga 4 tetes. Nah, kamar hitungnya disiapkan. Tentunya harus bersih, kering ya, dengan deck glass di atasnya. Jadi deck glassnya sudah diletakkan di atasnya, lalu diletakkan di atas mikroskop. Nah, setelah tadi dibuang 3-4 tetes, tambahkan 1 tetes ke dalam kamar hitung ini, dibiarkan 2-3 menit, ya, baru kemudian dihitung jumlah leukositnya sebanyak 25 kotak sedang di tengah. Ya, ini sudah sangat familiar ya, sudah pernah membuat juga yang mestinya diinstrumentasi kotak-kotak yang ada bilik hitungnya itu. Dengan perbesaran 40 kali ya. Jadi perbesaran yang digunakan adalah 40 kali. Kenapa? Karena trombosit itu kecil-kecil. Nah, di sini sel yang menyinggung garis kiri dan atas itu dihitung, kiri dan atas. Sel yang menyinggung garis kanan dan bawah tidak dihitung. Ya. Jadi ini prosedurnya mungkin kalau sekedar membaca itu agak sulit ya, nanti coba kita tayangkan videonya ya. Jadi ini. Jadi pertama 0,5, kemudian dihapus bagian luar, tambah Resecker sampai dengan 101, dikocok, memungkinkan buang 3-4 tetes, kamar hitung disiapkan, lalu kemudian ditambah dengan 1 tetes. Poinnya ini poinnya ya, 4 sampai dengan 9. Nah, pertanyaan saya, kalau darahnya itu 0,5, kemudian Reseckernya sampai dengan 101, kira-kira darah ini diencerkan berapa kali? Berapa kali? Darahnya 0,5, Reseckernya 101 gitu ya. Darahnya diencerkan berapa kali? 200, Pak. 200 kali ya. Jadi darah itu dianjurkan 200 kali karena 101 ya dikurangi 0,5, katakanlah 100 dibagi 0,5 kan 200 ya. Jadi darah itu dianjurkan sampai 200 kali. Nah, gitu ya. Kalau darahnya sampai dengan tanda 1, Reseckernya 101 dianjurkan berapa kali? 100. Oke, kita pintar semua ya. Baik. Nah, ini adalah tadi. Jadi yang bagian
ini adalah bilik hitungnya yang tadi sudah diberi objek gelas, maaf, dek gelas ini ya, contohnya ini yang bawah ini dikasih dek gelas atasnya, lalu kemudian dikasih darah kan gitu, dialirkan di sini. Maka nanti ketika dilihat di mikroskop ada gambar ini, ya, gambar ini. Ini luasnya segini, ini adalah 1 mm. Jadi kalau semua ini namanya adalah 3 mm. Jadi 3, 1, 1, 1, 3 mm. Ini juga 1, 1, 1, 3 mm. Namun per 1 mm yang ada di tepi dibagi 4 lagi. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi berapa mili ini? Berapa mili berarti ya? 1 milinya dibagi 4 ya, 1/4 mili ya, 1/4 mili gitu ya. Nah, beda dengan yang ada di tengah ya. Jadi beda yang di tengah ya. Jadi ini posisi ini 0,25 mili, segini ini 0,25 mili. Ini luasnya ya. Beda dengan yang di tengah. Yang di tengah itu ya, selain dibagi 4 ini, maaf, tidak dibagi 4 tapi dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sehingga luasnya tidak 0,25 tetapi 0,2. Ya, 0,2. Ini namanya kotak sedang. Ya, ini kotak besar ya, kotak besar. Yang kecil-kecil ini yang dibagi 5 ini namanya kotak sedang. Yang dibagi 4 ini namanya kotak sedang. Ini kotak sedang, ini kotak sedang. Nah, yang kotak kecil itu yang kecil-kecil ini. Nah, yang di tengah ini dibagi lagi ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi 0,2 dibagi 4 lagi. Nah, tingginya berapa? Tingginya itu adalah 1/10. Ya, 1/10. Sehingga semua rumus untuk hitung jumlah itu N per V kali P. Ya, ini rumus semuanya. N adalah jumlah sel yang dihitung. V itu volume. Ya, kalau kita bicara volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Dikalikan jumlah kotaknya. Ya, kalau kita menghitung itu misalnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya trombosit itu dihitung 25 kotak sedang. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada 25, ini dihitung semua kalau trombosit. Maka kalau dihitung panjangnya ya berarti 1 ya. Lebarnya 1 gitu kan. Tingginya 1/10 ya. Jumlah kotaknya ada 25 ya, kali jumlah kotaknya. Saya kira gampang lah ya. Itu. Kemudian dikalikan P. P itu pengenceran. Tadi kalau berapa? 1/100 ya. 1/100 berarti 200 berarti P-nya adalah 200 dikalikan 200. Ini contoh saja. Di sini ada contoh yang paling gampang. Kalau kita menghitung kotak warna biru itu, ya ini adalah untuk leukosit ya, per milimeter kubik darah atau per mikroliter darah. N-nya ketemu gitu. Maka yang kita hitung di sini adalah karena 4 kotak besar ya. Ini 1 dari 1 1 1 1 4 kan? Jadi 4. Lalu karena yang dihitung semuanya berarti kan panjangnya 1, lebarnya 1 gitu. Tingginya 1/10. 1/10 itu artinya adalah 0,1. Ya, maka di sini 4 kali 1 kali 1 kali 0,1. Pengencerannya 20. Nah, kalau trombosit gimana? 25, kalau kita hitung 25 ini, ya 25, ya, kali apa? Kali panjangnya. Ya, jadi karena yang kita hitung adalah ini, ya, kali panjangnya ini, atau katakanlah
12,5 ya, 12,5 kotak ya volumenya, atau kalau 12,5 itu 12,5 itu separuhnya, tapi kalau kita 25 ya 25 ya, kali panjang kali tinggi kali kali panjang kali lebar kali tinggi, kemudian kali pengencerannya ya, itu cara menghitungnya. Nah kemudian yang harus dihitung dan tidak dihitung ya. Jadi ini ada contohnya tadi, yang menempel di kiri dan yang menempel di atas itu dihitung. Yang menempel di bawah dan di kanan tidak dihitung. Nah, gitu ya. Berarti ini dihitung ya. Ini menempel kan dihitung gitu ya. Nah, kemudian yang menempel di kanan contohnya ini ya. Ini tidak dihitung, ini tidak dihitung. Nah, ini karena menempel di kanan. Nah, yang dihitung ini ya. Nah, caranya begini, menghitung ya supaya nggak keliru. Nah, yang cara menghitungnya. Nah, kemudian contoh fotonya ini. Jadi yang besar-besar ini apa kira-kira? Ini kan bila hitungnya ini kotak-kotak ini. Ya. Yang besar-besar ini adalah apa? Eritrosit ya, Pak. Eritrosit. Ya, yang besar-besar ini adalah eritrosit. Yang kecil-kecil adalah trombosit. Ya. Jelas ya? Kira-kira begitu ya? Oke. Sekali lagi menghitung rumusnya adalah N dibagi V kali P. Ya. V panjang, lebar, tinggi kali jumlah kotaknya. Trombosit 25 kali 25 kali luasnya kotak sedang itu berapa? Berarti 0,2 kali 0,2 kali 0,1. Ya, itu kalikan 25 yang dihitung. Oke, jelas ya? Nah, ada lagi cara menghitung jumlah trombosit itu menggunakan, ya ini nilai normalnya 150 hingga 400 ya. Lalu ada lagi cara menghitung dengan menggunakan tabung. Tadi menggunakan pipet Thoma, sekarang cara tabung. Ini hanya berbeda prinsip saja, tapi semuanya adalah pemeriksaan trombosit secara langsung. Karena ada pemeriksaan trombosit secara tidak langsung. Ini pemeriksaan secara langsung. Jadi menggunakan tabung itu berbeda di pengenceran saja. Ya. Dan sebenarnya untuk menghitung trombosit itu bisa menggunakan larutan amonium oksalat 1%. Tidak harus menggunakan Resecker. Ya. Karena apa? Karena kalau kita menghitung menggunakan amonium oksalat 1%, itu kita bisa melihat hanya trombositnya. Karena eritrositnya, leukositnya semuanya lisis. Ya, jadi bisa kita gunakan amonium oksalat 1%. Nah, prinsipnya adalah darah diencerkan dalam tabung serologi, ya tabung reaksi lah begitu, menggunakan larutan amonium oksalat 1%. Kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung. Jumlah trombosit dihitung menggunakan volume tertentu. Ya, sama prinsipnya, hanya di sini nanti akan berbeda cara pengencerannya. Kita hanya menggunakan cara tabung. Alatnya juga bersama. Yang membedakan adalah di sini ada larutan amonium oksalat 1%. Nah, cara kerjanya ya. Jadi cukup banyak yang digunakan amonium oksalatnya. Jadi dalam tabung reaksi, tabung serologi itu dimasukkan 4 mili. Ya. Kemudian 20 mikroliter amonium oksalat dimasukkan ke dalam pipet hemoglobin. Ya, dibilas pipet AB-nya. Kemudian diisap 20 mikroliter sampel darahnya. Ya. Lalu hapus darah melekat di luarnya, dimasukkan ke dalam tabung serologi. Ya, jadi darah yang tadi diambil pakai HB tadi, pipet HB 20 mikroliter dimasukkan ke dalam
tabung serologi yang tadi ada amonium oksalat 4 milinya. Nah, di situ sudah jelas sekali darahnya 20 mikroliter ditambah 4 mili ya. Jadi pengencerannya ya kira-kira menjadi bukan kira-kira ya 200 kali ya. Kamar hitung disiapkan sebagaimana tadi seperti di atas, sudah ditutup dengan objek gelas, lalu diteteskan darahnya yang dari tabung serologi tadi. Nah, kemudian dihitung 25 kotak sedang. Jadi sama, hanya di sini berbeda cara pengencerannya ya. Itu saja cara tabung. Saya perlu kenalkan, saya perlu sampaikan supaya nanti tidak bertanya-tanya kok ada cara tabung juga gitu ya. Nah, ini baik yang pakai manual menggunakan pipet dari atau leko secara langsung, pipet dari Moneko, maupun cara tabung itu adalah prosedur manual trombosit secara langsung. Nah, sebenarnya ada trombosit yang secara tidak langsung atau disebut dengan fonio ya, cara fonio. Nah, untuk memudahkan semuanya membayangkan ya seperti apa cara kerjanya, maka pada kesempatan ini akan saya tayangkan ya, saya mendownload ya beberapa videonya. Mudah-mudahan ini nanti bisa ya sebentar. Oke, saya akan share screen caranya. Kok nggak nampak sebentar ya. Prosedur pemeriksaan hitung trombosit secara langsung. Darah dimasukkan ke dalam pipet sampai tanda 0,5. Bentar ya. Sudah kelihatan ini? Prosedur pemeriksaan Ya, coba diperhatikan. Jadi pakai aspirator yang itu pakai bantuan ya, di pipet pelan-pelan. Nah, ini pipet yang dipakai tadi boleh pakai RI maupun leko bergantung pengenceran yang digunakan ya. Diambil darahnya. Kemudian bagian luarnya dibersihkan. Ya, tidak boleh nempel di luarnya. Ya, kalau kelebihan ditutup dulu bagian ujungnya supaya pas 0,5 ya, supaya pas 0,5. Jika kelebihan itu begitukan cara mengurangi jumlah yang ada di dalam ya. Mungkin kita kelebihan menghisap tadi. Tambahkan larutan pengencer atau reseker ya, ke dalam pipet tomaeritrosit sampai tanda 10. Kalau 10 berarti pipet yang digunakan apa? Pipet tomanya apa? Leukosit, Pak. Leukosit, Pak. Nah, leukosit. Jadi kalau kita pakai 10 berarti leukosit, kalau pakai 101 berarti eritrosit. Nah, kalau begitu ini pengencerannya berapa? Pipet tomaeritrosit kemudian digoyangkan membentuk angka 8. Kemudian campuran tersebut
dimasukkan ke dalam kamar hitung. Ini pipetnya eritrosit ya, mestinya 101 ya. Kalau pipet leukosit ya sampai tanda 11. Nah, kita teskan beberapa bagian luar ini supaya yang masuk adalah bagian yang kita encerkan di dalam bulatan itu. Nah, kita teskan di tepi, di bawahnya objek gelas supaya meresap di dalamnya. Tepinya harus kita tempelkan. Nah, dia akan meresap. Kamar hitung tersebut diinkubasi selama 10 menit Ya, di dalam cawan memang ada tertutup perlunya yang diinkubasi. dialasi oleh tisu atau kapas basah. Ya, ada baiknya diinkubasi tidak langsung, tapi tadi yang saya sebutkan di prosedur itu langsung ya. Akan 10 mengendap. menit, kamar hitung diletakkan di bawah mikroskop dengan mencari lapang pandang pada perbesaran Ya, yang 10 dilihat kali. tadi adalah 25 kotak sedang. Ya, bergantung kita mau pakai berapa, bisa juga 12,5. Karena trombosit mestinya pakainya adalah 40 ya, 40. Nah, kotak tengah yang diambil. Ya, kalau ini belum kelihatan, belum bisa dihitung. Nah, baru kemudian bikin Mendapatkan lapang pandang, kemudian lensa diputar menjadi perbesaran 40 kali. Ya, itu bagian Jumlah tengahnya. trombosit dihitung pada kamar eritrosit. Cara mengerjakannya atau menghitungnya pakai volume rumus tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan cara breaker ya, cara tidak langsung ya, coba kita lihat di sini. Cara tidak langsung ini kebetulan yang saya dulu punyanya Pak Afrin ya. Nah, ya, jadi ini yang cara tidak langsung ya. Atau dikenal dengan Kunyu ya.
Ya, baik. Sudah ya semua ya. Jadi pemeriksaan hitung jumlah trombosit itu bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Cara tidak langsung yang terakhir tadi videonya itu dihitung trombositnya dengan mengkalikan jumlah trombosit. Jadi harus menghitung jumlah eritrosit ya. Makanya tadi kita harus lihat jumlah trombositnya yang didapat pada sediaan apus darah tepi dikalikan dengan jumlah trombositnya. Jadi itu yang harus dilakukan, karena untuk menghitung jumlah trombosit secara tidak langsung tidak boleh hanya dihitung trombositnya saja, tapi juga dihitung dengan rumus ya, mengkalikan dengan jumlah eritrosit sebagaimana rumus tadi yang sudah disampaikan. Lalu untuk yang cara langsung itu kita langsung menghitung pada bilik hitung ya untuk trombositnya. Nah, ada satu tambahan pengenceran yang cara Fonio tadi adalah dengan MgSO4 ya. Jadi di situ MgSO4 ini akan satu memberikan pengenceran, yang kedua memberikan warna ya, memberikan morfologi trombosit yang mudah untuk dilihat ya pada sediaan apus darah tepi. Ya. Oke, saya kira itu ya. Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bagi yang mungkin masih perlu penjelasan lagi, silakan. Bapak permisi, saya izin bertanya boleh? Ya, ya. Jadi silakan Mbak Anissa. Iya Bapak, maaf sebelumnya belum bisa on cam Bapak. Gini Pak, tadi yang Bapak jelaskan di prosedur yang cara tabung menggunakan NH4 oksalat itu Pak, itu kan dimasukkan larutannya 4 mili ya Pak ya, dengan sampel 20 mikroliter. Ya. 4 mili itu setara dengan 4.000 mikroliter ya Pak ya. Nah, sedangkan kalau 4.000 ditambah 20 menjadi 4.020 mikroliter ya Pak ya. Sedangkan dengan faktor pengenceran 200. Apakah ini benar 4 mili atau 3.980 mikroliter sehingga didapatkan 4 mili Bapak? Terima kasih Bapak. Baik, betul ya. Memang kalau di-add-kan yang betul adalah 3.000 berapa? 800 ya. 3.980. 960 ya, tapi untuk hitung-hitungan pengenceran itu memudahkan pemipetan karena tidak bermakna angka itu, sehingga memudahkan pemipetan dibuatlah 4 mili. Bisa sih sebenarnya kita memipet 3.960 ya, bisa saja ya, cuma itu sangat kualitatif. Kalau bisa ya nggak apa-apa, itu artinya pengencerannya kan diajarkan sampai 200 kali ya. Sama dengan tadi 0,5 dan 101, mestinya kan bukan 101 karena pipetnya kan tertulis 101 ya. Jadi itu tidak
dari hasil perhitungan tidak signifikan, ya maka tidak masalah. Ya, betul Mbak Anissa. Jadi itu cara-cara pengencerannya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Kemudian Pak, untuk yang dengan cara membuat sediaan apus itu kan pasti setiap orang ini tidak memungkinkan untuk membuat suatu SAD yang sempurna ya Pak ya. Seperti nanti ada bolong-bolong atau mungkin di akhirnya itu ada garis-garis yang membuat tidak sempurna. Itu apakah mempengaruhi hasil ya Pak ya? Terima kasih Bapak. Ya, tentunya akan mempengaruhi hasil karena lapang pandang yang dilihat nanti kan harusnya urut ya. Dari lapang pandang di zona baca yang ada. Maka tadi kan dicontohkan, jangan hanya membuat satu sediaan. Jadi kan satu sampel tadi dibuat berapa tadi? Ada 5 ya kalau nggak salah. Itu tujuannya adalah membuat cadangan. Kalau nanti dari hasil spreadnya itu ada yang berlubang misalnya, ada yang terlalu tebal, mungkin terlalu tipis juga. Itu nanti yang dipilih yang terbaik baru dibaca. Ya, karena apalagi kita yang belum mahir, ya, belum mahir. Yang sudah mahir saja selalu ada cadangannya, tidak hanya membuat satu. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Untuk bilik hitungnya, ini perlu sekali untuk betul-betul dipahami ya. Maka sekarang tugasnya itu tugas mandiri ya. Anda mempelajari, memahami luas ya, panjang, lebar, tinggi bilik hitung improve Neubauer. Bagian kotak besarnya yang mana, kotak sedang yang mana, kotak kecil yang mana. Bagian untuk menghitung leukosit di daerah mana, eritrosit daerah mana, trombosit daerah mana, eosinofil daerah mana. Ya. Semuanya tolong ini tugas mandiri yang hari ini Anda harus pahami karena kata kuncinya itu di situ juga. Percuma Anda bisa membuat pengencerannya, namun untuk membaca di bilik hitungnya Anda masih bingung. Mana ya kotak besarnya, mana kotak sedangnya, mana kotak kecilnya, berapa ya luasnya, panjang, lebar, tingginya itu berapa ya. Itu yang betul-betul harus dipahami. Silakan dilihat lagi, dulu sudah diberikan tugas mungkin ya di instrumentasi gambar-gambar untuk bilik hitung improve Neubauer ya. Baik, saya kira itu tugasnya itu mandiri ya, ini praktikum mandiri. Nah, saya nggak perlu mendapatkan laporannya, tapi laporannya untuk diri sendiri. Ya, nanti kalau masih nggak paham, pertemuan mendatang bisa ditanyakan. Ya, saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Masih ada waktu, silakan untuk kami mempelajari bilik hitung improve Neubauer sekaligus pipet tomanya, ya, pipet eri maupun pipet leukositnya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Bapak. Oh ya. Guru Bapak. Selamat Hari Guru Bapak. Terima kasih. Mohon izin ya.